Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Randy Dias Mahfud, Informatika PSL 13. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Ridho mengenai manajemen mutu sebagai syarat untuk memenuhi tugas di mata kuliah beliau. Oke, masuk ke materi. Pengertian mutu. Sebelum masuk ke manajemen mutu, kita tentunya harus tahu apa itu mutu. Mutu adalah kualitas atau quality usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Selain itu juga, kualitas adalah kondisi yang sering berubah mengikuti perkembangan zaman. Itu adalah pengertian dari mutu. Selanjutnya, apa sih itu manajemen mutu? Manajemen mutu merupakan serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk mempertahankan mutu produk atau jasa yang diinginkan untuk memuaskan pelanggan. Penerapan manajemen mutu sangat erat kaitannya dengan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan karena kepuasan pelanggan menjadi salah satu hal penting agar tujuan perusahaan atau bisnis dapat terwujud. Selanjutnya adalah perkembangan manajemen mutu. Manajemen mutu berkembang dari era tanpa mutu sampai sekarang, yaitu era mutu terpadu. Era tanpa mutu, perkembangannya diawali dari era tanpa mutu ditandai dengan era monopoli dan hampir tidak ada persaingan. Konsumen tidak punya pilihan dan sangat tergantung dengan penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, era inspeksi. Era inspeksi yaitu sudah memulai menggunakan metode pengecekan mutu, memisahkan kualitas dan juga memisahkan kualitas barang. Era selanjutnya adalah era pengendalian mutu. Di sini sudah menggunakan konsep quality control system. Dan selanjutnya ada era manajemen mutu terpadu yang digunakan sampai sekarang. Menggunakan standar manajemen mutu TQM, Total Quality Management, lalu dikembangkan dengan standar mutu ISO yang dipakai perusahaan pada umumnya di era sekarang. Selanjutnya ada ciri mutu. Ciri mutu memiliki 5 ciri, yaitu teknologi, menyangkut aspek kekuatan atau daya tahan, psikologi, menyangkut cita rasa dan kepuasan dari pelanggan atau konsumen, dan selanjutnya adalah waktu, yaitu tingkat kehandalan produk, kekuatan produk. Selanjutnya ada kontraktual atau adanya jaminan mutu kualitas dari sebuah produk. Yang terakhir ada etika, yaitu nilai kesopanan, kecepatan, aspek kepantasan untuk suatu barang harus memiliki aspek kepantasan. Selanjutnya adalah komponen manajemen mutu. Manajemen mutu memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan mutu, yaitu proses untuk menjamin suatu mutu dari produk. Lalu selanjutnya ada penjaminan mutu. Difokuskan pada memberi keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Selanjutnya, pengendalian mutu, yaitu fokus untuk memenuhi persyaratan mutu produk yang dihasilkan. Yang terakhir, peningkatan mutu atau quality improvement adalah pendekatan sistematis seperti pengulangan atau penghapusan limbah, pengerjaan berulang, dan kerugian dalam biaya produksi. Prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu menurut ISO 9001 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer focus, yaitu berusaha melampaui harapan dari pelanggan. Selanjutnya ada leadership, kepemimpinan memastikan kesatuan tujuan. Lalu engagement of people, keterlibatan orang yang kompeten di semua tingkatan. Process approach, aktivitas organisasi dapat dimengerti dan terkait dalam suatu kesatuan utuh.
Selanjutnya ada improvement, selalu berorientasi dalam kebaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada evidence based. Setiap pengambilan keputusan harus didasarkan analisis, evaluasi dan data yang tentunya harus akurat. Selanjutnya adalah relation management, yaitu memastikan organisasi melakukan hubungan baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah tahapan manajemen mutu menurut ISO. Tahapan perancangan adalah langkah berupa penetapan tujuan, hal yang diharapkan standar mutu yang relevan, pemetaan proses, adopsi standar. Selanjutnya pelaksanaan yaitu menyusun rencana, tindakan dan mengimplementasikan rencana tersebut. Pada tahapan manajemen mutu terdapat juga penilaian, yaitu melakukan penilaian internal dan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, bagaimana cara kita meminimalisir hambatan dalam manajemen mutu? Di sini ada beberapa langkah untuk meminimalisir hambatan dalam manajemen mutu, yaitu pertama ada mereview, lalu yang kedua memastikan ketersediaan infrastruktur, mengadakan pelatihan, membuat indikator kinerja, menyediakan sumber daya yang memadai, membangun komunikasi dengan semua pihak terlibat. Berikut tadi adalah materi yang saya tangkap dari manajemen mutu yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ridho. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari materi manajemen mutu adalah manajemen mutu merupakan serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang mempertahankan mutu produk atau jasa yang diinginkan untuk memuaskan pelanggan. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar yang sudah diterapkan dan dapat memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Untuk manfaat dari manajemen mutu itu sendiri adalah dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga keunggulan perusahaan dari kompetitor. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.